Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatima Azhara dengan NIM 43225047 dari kelas 1B Prodi Teknologi Kimia Industri. Nah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Fisika Terapan dan dosen pembimbing Pak Mahirul MT. Sedikit pengantar, video ini akan membahas mengenai materi kinematika. Nah, kinematika sendiri merupakan cabang ilmu dari mekanika. Nah, mekanika ini membahas mengenai gerak dan gaya. Nah, mekanika itu sebenarnya terbagi atas kinematika, dinamika, statistika, energi dan daya, momentum dan impuls, dan lain sebagainya. Tapi dalam video ini saya akan berfokus mengenai kinematika. Langsung saja kita masuk ke video pembahasan materi dan contoh soal. Oke, kita masuk ke definisi dari kinematika. Jadi, secara garis besar, kinematika itu adalah ilmu yang membahas mengenai gerak tanpa mempedulikan dinamika atau penyebab dari gerak, yaitu gaya. Gerak memiliki sifat relatif, di mana ini bergantung dengan pengamat dan titik acuan yang dipergunakan, sehingga gerak terbagi atas 3 jenis, yaitu gerak terhadap benda, gerak terhadap lintasan, dan gerak terhadap kecepatan. Nah, gerak terhadap benda itu terbagi atas 2, yaitu gerak sebenarnya. Gerak sebenarnya diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda dari acuan pengamat, sementara gerak semu adalah benda diam, tapi acuan dari pengamatnya adalah bergerak. Contohnya misalnya kalau kita menaiki mobil, nah kalau kita naik mobil kita duduk diam di dalam tapi pohonnya kelihatan bergerak. Nah, itu adalah contoh dari gerak semu. Dan kedua itu adalah terhadap lintasan. Kalau terhadap lintasan itu terbagi atas gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Selanjutnya itu terhadap kecepatan yang terbagi atas gerak lurus beraturan dan kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak GLB, gerak memiliki beberapa besaran. Yang pertama ada jarak dan perpindahan, yang kedua ada kecepatan dengan kelajuan, dan yang ketiga ada percepatan. Kita masuk ke perbedaan antara jarak dan perpindahan. Dalam aspek besaran, jarak itu hanya menggunakan skalar, sementara perpindahan menggunakan vektor yang terdiri atas besar dan arah. Nah, aspek nilai, jarak selalu memiliki nilai positif atau 0, sementara perpindahan nilainya dapat negatif, positif, dan 0. Dalam aspek lintasan, jarak mengukur total panjang lintasan yang ditempuh, sementara perpindahan dia mengukur perubahan posisi secara langsung. Dalam aspek arah, jarak tidak memperhatikan arah gerak, sementara perpindahan memperhitungkan arah gerak. Kelajuan dan kecepatan dapat dilihat dari aspek besarannya. Untuk aspek besaran dari kelajuan sendiri itu sama dengan jarak, yaitu skalar, sementara untuk aspek besaran dari kecepatan itu sama seperti perpindahan, yaitu vektor. Nah, untuk nilainya sendiri, kelajuan itu dapat bernilai positif dan 0, sementara untuk kecepatan dia dapat bernilai positif, negatif, dan 0. Untuk aspek lintasan, untuk menentukan lintasan dari kelajuan itu menggunakan satuan jarak per satuan waktu, sementara untuk menentukan lintasan dari kecepatan dia menggunakan perpindahan per satuan waktu. Nah, untuk arahnya sendiri, kelajuan tidak memiliki arah, sementara untuk kecepatan memiliki arah. Selanjutnya kita membahas mengenai percepatan. Nah, definisi dari percepatan sendiri adalah jumlah perubahan kecepatan dalam satuan waktu, sehingga persamaannya dituliskan dengan A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V adalah kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai GLB dan GLBB. Yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan dengan definisi
Gerakan suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan, artinya benda tersebut menempuh jarak yang sama dalam setiap selang waktu yang sama, di mana dapat kita simpulkan di E GLB ini tidak ada percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Nah, persamaan yang digunakan dalam GLB ini adalah X sama dengan X0 tambah V dikalikan T, di mana X ini adalah posisi akhir, X0 ini adalah posisi awal, V adalah kecepatan, dan T adalah satuan waktu. Oke, jadi dari soal diketahui bahwa jarak awalnya adalah 200 meter, sementara kecepatannya adalah 1,5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah posisi anak tersebut pada menit ke-1. Jadi kita menggunakan rumus GLB, yaitu X sama dengan X0 ditambah dengan V dikalikan dengan T. Jadi diperoleh hasil sama dengan 230 meter. Nah, pada soal kedua mengenai GLBB ini, diketahui percepatan pertamanya adalah 2 meter per sekon kuadrat, dan waktu pertamanya adalah saat dinyalakan adalah 10 second, dan saat mau berhenti adalah 10 second juga, atau T2-nya adalah 10 second. Yang dicari adalah jarak yang kedua. Oke, kita menggunakan rumus S sama dengan V awal dikalikan dengan T dikurang dengan 1/2 dikalikan dengan A dikalikan dengan T kuadrat. Kenapa dikurang? Karena ini merupakan perlambatan. Setelah itu kita cari dulu V-nya, dan diperoleh hasil sama dengan 200 meter per sekon. Setelah itu kita masukkan ke rumus jarak, dan diperoleh hasil 100 meter. Nah, untuk soal yang terakhir ini tinggal kita ubah dari kilometer menjadi meter dan dari jam menjadi second, sehingga yang 72 km ini dikalikan dengan 1000 diperoleh hasil 72.000 meter dibagi dengan 3.600 second, sehingga diperoleh 720 meter per 36 second, sehingga hasil akhirnya adalah 20 meter per second.